Matahari pagi menyambut langit cerah di atas perkebunan kopi keluarga Ardiansyah. Udara segar yang membawa aroma khas kopi merebak di antara pepohonan, menandakan datangnya musim panen yang berlimpah. Pras Ardiansyah, pemilik perkebunan, berdiri di beranda rumahnya yang megah, memandang luas hamparan hijau di depan matanya dengan perasaan bangga. Di usia 50 tahun, Pras berhasil membawa bisnis keluarganya ke puncak kejayaan, melampaui pencapaian ayahnya dan kakeknya sebelumnya. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi keluarga Ardiansyah. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang intens, Pras akhirnya menandatangani kontrak besar dengan sebuah perusahaan multinasional. Kesepakatan ini akan membuka pasar internasional bagi kopi dari perkebunan Ardiansyah, memperluas jangkauan bisnis mereka ke berbagai belahan dunia. Kontrak itu bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga simbol pencapaian yang diimpikan oleh Pras sejak ia mengambil alih perusahaan. Ini baru permulaan, gumam Pras pada dirinya sendiri. Senyum tipis terukir di wajahnya. Matanya bersinar dengan semangat. Kita akan membawa nama keluarga ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pras berbalik menuju ruang makan di mana keluarganya telah menunggu untuk merayakan kabar baik. Istri Pras, Sari, yang elegan dalam balutan gaun merah marun, sedang sibuk mengatur hidangan di meja makan. Senyum bangga terlihat jelas di wajahnya. Sari adalah pilar kekuatan bagi Pras, selalu mendukungnya di setiap langkah. "Papa sudah siap?" tanya Sari sambil memberikan Pras cangkir kopi favoritnya. "Anak-anak sudah tidak sabar ingin mendengar kabar baik dari Papa." Pras mengangguk, menerima cangkir kopi dari Sari. "Aku rasa ini saat yang tepat untuk berbagi kabar baik dengan mereka." Tak lama kemudian, kedua anak mereka, Anindya dan Dimas, memasuki ruang makan. Anindya, anak sulung, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas, baru saja lulus dari universitas ternama di Jakarta dan telah bekerja di perusahaan ayahnya selama beberapa bulan terakhir. Sementara itu, Dimas, yang masih remaja, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game, meskipun ia tetap menyimpan rasa hormat terhadap bisnis keluarga. "Mama bilang ada sesuatu yang besar yang akan Papa umumkan hari ini," ujar Anindya dengan senyum lebar. "Jadi apa kabar baiknya?" Pras duduk di kursi utama di meja makan dan memandang keluarganya satu persatu. Ia merasa bersyukur memiliki mereka di sisinya selama ini. Dengan nafas yang dalam, ia berkata, "Papa baru saja menandatangani kontrak dengan salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia. Kopi kita akan diekspor ke berbagai negara di luar sana. Ini adalah pencapaian terbesar dalam sejarah bisnis keluarga kita." Sari dan Anindya bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan, sementara Dimas tampak terkejut dengan kabar tersebut. "Wah, Papa luar biasa," seru Anindya. "Ini benar-benar langkah besar bagi kita. Aku yakin bisnis kita akan semakin maju, Pak." Pras tersenyum, merasakan kebahagiaan yang murni. "Terima kasih, Nak. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Kita masih harus bekerja keras untuk menjaga dan memperluas apa yang sudah kita capai." Sari merangkul lengan Pras dengan lembut. "Aku yakin, dengan kerja keras dan dukungan kita semua, kita akan mencapai lebih banyak lagi." Mereka menikmati sarapan dengan penuh kegembiraan, membicarakan berbagai rencana untuk masa depan bisnis mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Pras. Di sudut pikirannya, terlintas bayangan tentang seorang karyawan lama yang baru-baru ini diberhentikan, Pak Raden. Seorang pria tua yang telah bekerja di perkebunan keluarga selama lebih dari 3 dekade atau selama 30 tahun, terpaksa harus dipecat karena masalah keuangan perusahaan. Meskipun Pras telah memberinya pesangon yang layak, Pak Raden tidak menerima keputusan itu dengan baik kala itu. Ketika Pras menyampaikan keputusan tersebut, Pak Raden tampak marah dan merasa dihianati. Dalam kata-kata terakhirnya, Pak Raden mengeluarkan ancaman yang tidak pernah dilupakan oleh Pras. "Kamu boleh saja berhasil sekarang, Pras. Tapi ingat, roda itu berputar. Apa yang kamu perbuat akan kembali padamu."
kata Pak Raden dengan suara bergetar penuh amarah. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Pras, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Di tengah kebahagiaan keluarganya, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Pras berusaha meyakinkan dirinya bahwa Pak Raden hanyalah pria tua yang marah dan kecewa. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mata Pak Raden yang membuatnya merasa bahwa ancaman itu lebih dari sekedar omong kosong. Setelah sarapan selesai, Pras menuju kantor di dalam rumahnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ketika ia membuka pintu, ia melihat bahwa ada selembar kertas tergeletak di atas meja. Pras meraihnya dan membaca pesan singkat yang tertulis di sana. "Keberuntungan tidak akan selamanya berada di pihakmu." Pras tertegun. Siapa yang menulis pesan ini? Bagaimana bisa kertas ini ada di mejanya? Apakah ini hanya lelucon? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Pikiran Pras segera melayang ke Pak Raden. Tapi ia tidak ingin terlalu cepat berasumsi. Ia merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai keluarganya. Di lain hari, Pras berusaha fokus pada bisnisnya dan persiapan ekspor besar pertama mereka. Namun setiap kali ia merasa bahagia dengan pencapaiannya, ada bayangan gelap yang menghantui pikirannya, mengingatkannya pada ancaman yang mungkin bisa saja benar-benar akan menjadi kenyataan. Pada malam hari, ketika seluruh rumah sudah sunyi, Pras sering terbangun dengan perasaan gelisah. Ia memikirkan Pak Raden dan pesan-pesan aneh yang terus muncul di tempat-tempat tak terduga. Mimpi-mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya, menggambarkan kehancuran yang tak bisa ia hindari. Pras tidak pernah membicarakan kekhawatiran ini kepada keluarganya. Ia merasa bahwa sebagai kepala keluarga, ia harus menjadi pelindung, bukan penakut. Namun di balik sikap tenangnya, Pras tahu bahwa sesuatu yang gelap dan berbahaya sedang mendekati keluarganya. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan dengan kekuatan atau uangnya. Dan ketika malam itu, Pras duduk sendirian di kantornya, memandangi kontrak besar yang baru saja ditandatanganinya. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Bayangan Pak Raden kembali menghantuinya, membawa serta ancaman yang tak terlihat namun sangat nyata. Pras merasa bahwa kilau kesuksesan ini mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam itu, Anindya, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas, dan baru saja lulus dari universitas ternama di Jakarta. Malam itu, Anindya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah dan jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meledak dari dadanya. Ini adalah ketiga dalam minggu itu ia terbangun dengan perasaan takut yang sama. Rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mimpi buruk itu terus menghantuinya. Ia berdiri tanpa henti di tengah perkebunan kopi keluarga, dikejar oleh sosok bayangan yang tak pernah jelas bentuknya. Hanya sepasang mata merah menyala yang selalu menatapnya dari kegelapan. Dalam mimpinya, Anindya merasa seolah-olah ia berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Namun kakinya terasa berat seperti tertanam di dalam tanah. Suara langkah-langkah mengejar dari belakang semakin dekat. Tapi setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang dalam bayang-bayang pepohonan. Anindya duduk di atas tempat tidur, merapatkan selimut ke tubuhnya. Ia berusaha menenangkan dirinya, mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Namun ketakutan yang dirasakannya terasa sangat nyata. Ketika ia memandang ke arah cermin di kamar tidurnya, ia terkejut melihat pantulan dirinya. Wajahnya pucat dan di sekitar leher serta lengannya terdapat luka lebam yang sebelumnya tidak ada. Luka ini dari mana asalnya? Anindya bertanya pada dirinya sendiri. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Ia mencoba mengingat apakah ia terjatuh atau terbentur sesuatu. Namun tidak ada kejadian yang bisa menjelaskan luka-luka itu. Anindya menghela nafas panjang dan memutuskan untuk berbaring kembali, berusaha memejamkan mata dan berharap bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk lagi. Namun rasa takut dan tanda-tanda aneh ini menolak untuk menghilang. Keesokan harinya, Anindya duduk di meja sarapan bersama keluarganya.
Pras dan Sari sedang membicarakan rencana untuk memperluas perkebunan seiring dengan datangnya musim panen. Dimas sibuk dengan telepon genggamnya, sesekali tersenyum ketika melihat layar. "Anindya, kamu kelihatan lelah. Apa kamu tidur cukup tadi malam, nak?" tanya Sari dengan nada penuh perhatian. Anindya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku baik-baik saja, mah. Hanya sedikit susah tidur belakangan ini. Kalau kamu merasa tidak enak badan, mungkin lebih baik kamu istirahat di rumah hari ini," saran Pras sambil menatap anak sulungnya dengan penuh perhatian. "Bisnis bisa menunggu, kesehatanmu yang paling penting." Namun, Anindya menggeleng, memaksakan senyum di wajahnya. "Aku baik-baik saja, Pak. Mungkin hanya kelelahan karena pekerjaan di kantor. Aku akan pergi ke kantor seperti biasa." Pras mengangguk, meski terlihat masih ragu, dan Sari pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka melanjutkan sarapan, namun Anindya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Setiap gigitan makanan terasa hambar di mulutnya, dan pikirannya terus-menerus kembali pada mimpi buruk yang dialaminya. Ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, terutama saat mereka sedang merayakan kesuksesan besar. Namun rasa cemas yang dirasakannya sulit diabaikan. Setelah sarapan, Anindya pergi ke kantor dengan perasaan tidak menentu. Ia mencoba berkonsentrasi pada pekerjaannya, namun bayangan mimpi buruk itu terus menghantui pikirannya. Sepanjang hari, ia merasa seperti diawasi, seolah ada sepasang mata merah yang mengintai dari sudut ruangan. Meskipun Anindya mencoba bersikap profesional, kegelisahannya semakin sulit disembunyikan. Saat sore menjelang, Anindya memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia merasa tubuhnya semakin lelah dan kepalanya mulai terasa berat. Dalam perjalanan pulang, ia melewati jalan setapak yang biasa dilaluinya. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Pohon-pohon yang biasanya tampak ramah kini terasa menyeramkan, dengan bayangan gelap yang bergerak di antara dedaunan. Anindya mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan perasaan takut yang mulai merayapi dirinya. Setibanya di rumah, Anindya langsung menuju kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Matanya terasa berat, dan tak lama kemudian ia tertidur pulas. Namun kali ini mimpinya berbeda. Dalam mimpinya, Anindya berada di sebuah ruangan gelap yang asing. Dinding-dindingnya tertutup kain hitam, dan satu-satunya sumber cahaya adalah lilin yang berkedip lemah di tengah ruangan. Di depannya, seorang pria tua duduk di kursi kayu, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Pria itu memiliki wajah yang kasar, dengan rambut putih acak-acakan dan tangan gemetar. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Suara pria itu terdengar serak dan penuh kemarahan. "Kamu dan keluargamu harus membayar untuk apa yang telah dilakukan." Anindya ingin berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan ketika pria tua itu mengangkat tangannya, ruangan itu mulai berputar dengan cepat. Anindya merasakan dunia sekitarnya hancur berkeping-keping, dan sebelum ia bisa mengerti apa yang terjadi, ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Mata Anindya terbuka lebar, dan ia segera bangkit dari tempat tidurnya. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan tubuhnya gemetar. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di tempat itu. Namun yang paling menakutkan adalah wajah pria tua dalam mimpinya. Wajah yang tidak asing baginya. Anindya tahu persis siapa pria itu. Pak Raden. Malam semakin larut ketika Anindya berbaring kembali di tempat tidur. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya kacau. Ia berusaha menghubungkan mimpi-mimpinya dengan kejadian yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ia bermimpi tentang Pak Raden? Mengapa pria tua itu muncul dalam mimpinya dengan begitu mengancam? Anindya ingat bahwa Pak Raden adalah salah satu karyawan lama yang dipecat oleh bapaknya beberapa minggu yang lalu. Meskipun Anindya tidak pernah terlalu dekat dengan Pak Raden, ia tahu bahwa pria itu memiliki reputasi sebagai pekerja keras yang setia. Namun setelah dipecat, sikap Pak Raden berubah drastis. Pras pernah bercerita tentang ancaman samar yang dilontarkan Pak Raden, tetapi Anindya tidak pernah menanggapinya serius sampai sekarang. Apakah mungkin Pak Raden memiliki dendam terhadap keluarga mereka? Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang dialami Anindya?
Namun bagaimana mungkin pria tua itu bisa mempengaruhi mimpinya? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepala Anindya, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Pada pagi harinya, Anindya memutuskan untuk tidak memberitahu keluarganya tentang mimpi itu. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran mereka, terutama di tengah-tengah kesuksesan besar yang sedang mereka nikmati. Namun, rasa takut itu masih ada, menempel seperti bayangan yang tidak bisa ia hilangkan. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Mimpi buruk terus datang setiap malam, dan luka-luka lebam di tubuh Anindya semakin banyak. Ia mulai kehilangan nafsu makan, dan tidur malamnya semakin terganggu. Keadaan ini membuatnya semakin lelah dan tidak fokus di kantor, yang menyebabkan produktivitasnya menurun drastis. Rekan-rekannya mulai bertanya-tanya, namun Anindya selalu memberikan alasan sederhana: kelelahan, stres kerja, atau kurang tidur. Sementara itu, Pras mulai merasakan ada yang tidak beres dengan putri sulungnya. Meskipun Anindya berusaha keras menyembunyikan kondisinya, Pras adalah seorang ayah yang peka terhadap perubahan kecil dalam keluarganya. Ia melihat bagaimana Anindya mulai menjauh, lebih sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, dan jarang berinteraksi dengan keluarga seperti dulu. "Anindya, kamu yakin tidak ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Pras suatu malam ketika mereka berdua sedang duduk di ruang keluarga. Anindya menoleh, berusaha memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja, Pak. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tekanan kerja." Pras tidak sepenuhnya percaya, tapi ia juga tidak ingin memaksa putrinya. "Kalau begitu, kalau ada sesuatu yang mengganggumu, jangan ragu untuk berbicara dengan Papa ya." Anindya mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Namun, di balik kata-kata itu, Anindya merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat rasa takut itu menghantui dirinya. Suatu malam, ketika Anindya sedang duduk di ruang kerjanya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di luar sana kecuali kegelapan malam. Namun, perasaan itu tidak hilang. Jantungnya berdetak kencang dan tangannya gemetar ketika ia mencoba melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan bergerak di sudut matanya. Anindya menoleh dengan cepat, tapi sekali lagi, tidak ada apa-apa di sana. "Ini pasti hanya imajinasiku," bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Namun perasaan takut itu menolak untuk hilang. Malam itu, Anindya terbangun lagi dari tidurnya. Mimpi buruk kali ini lebih jelas dan mengerikan daripada sebelumnya. Ia melihat keluarganya terjebak dalam api yang membakar seluruh rumah mereka. Sementara suara tawa Pak Raden bergema di telinganya. Ketika ia mencoba menyelamatkan mereka, tubuhnya terasa lumpuh dan hanya bisa menonton dengan putus asa saat api melahap segalanya. Dengan nafas terengah-engah, Anindya bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Mimpi-mimpi itu tidak mungkin hanya kebetulan. Ia perlu melakukan sesuatu. Tapi apa? Apakah ini hanya stres dan kelelahan yang mempengaruhi pikirannya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam keluarganya? Dalam keadaan bingung dan putus asa, Anindya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia ingat tentang seorang teman lama, Maya, yang pernah bercerita tentang seorang ahli spiritual yang bisa membantu mengatasi masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Meskipun Anindya tidak pernah percaya pada hal-hal semacam itu sebelumnya, kali ini ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia perlu menemukan jawaban, dan yang lebih penting, ia perlu melindungi keluarganya dari apapun yang sedang mengancam mereka. Dengan hati yang berat, Anindya meraih teleponnya dan mulai mencari nomor Maya di daftar kontaknya. Meski ragu, ia menekan tombol panggil dan berharap bahwa Maya masih bisa membantunya. Ketika telepon itu akhirnya tersambung, Anindya merasa sedikit lega mendengar suara Maya di ujung sana. "Halo Maya, ini Anindya. Aku butuh bantuanmu." Anindya tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan mudah, tapi ia bersedia melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Apapun itu yang sedang mengintai mereka,
ia akan mencari cara untuk menghadapinya dan mengakhiri mimpi buruk yang telah mengubah hidupnya menjadi sebuah horor tanpa akhir. Hari terus berjalan. Pagi itu, langit mendung menggelayuti rumah keluarga Pras dengan nuansa kelabu yang terasa mencekam. Udara dingin meresap hingga ke tulang. Dan meskipun baru pukul 7 pagi, suasana di dalam rumah terasa begitu sepi dan sunyi. Anindya duduk di meja makan dengan wajah yang pucat dan kantung mata yang semakin jelas menandakan kurang tidur. Ia hanya memainkan sendoknya di atas mangkuk bubur yang sudah dingin, tanpa ada nafsu untuk menyuapkannya ke mulut. Pagi ini, Anindya merasa ada sesuatu yang berbeda. Mimpi buruk yang kembali menghantuinya semalam tidak meninggalkan jejak luka fisik seperti sebelumnya. Namun rasa takut yang tertinggal jauh lebih dalam. Sosok pria tua yang mengancam dalam mimpinya kini semakin jelas. Ia melihat wajah Pak Raden dengan lebih terang, lengkap dengan senyum jahat yang membuat bulu kuduknya meremang. Anindya merasakan ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang lebih buruk dari mimpi-mimpi sebelumnya. Sari, ibu Anindya, berjalan masuk ke ruang makan dengan senyum hangat yang terlihat dipaksakan. Ia menyadari perubahan sikap putrinya dalam beberapa minggu terakhir, dan meskipun Anindya tidak pernah mengeluh atau mengungkapkan masalahnya, naluri seorang ibu memberitahunya bahwa ada yang tidak beres. Anindya, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat semakin pucat setiap hari, tanya Sari dengan nada khawatir sambil menyentuh lengan putrinya. Anindya tersentak dari lamunannya dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Mah. Mungkin hanya perlu lebih banyak istirahat. Namun Sari tidak begitu mudah percaya. Mungkin kita bisa ke dokter kalau kamu merasa tidak enak badan. Jangan abaikan kesehatanmu, Nak. Anindya mengangguk pelan, tapi hatinya tahu bahwa dokter tidak akan bisa membantu. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan mimpi buruk, luka misterius, dan perasaan teror yang terus menghantuinya? Anindya merasa seperti terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa dipahaminya sendiri, apalagi dijelaskan kepada orang lain. Pras memasuki ruang makan dengan wajah serius. Pagi ini, aku harus pergi ke pabrik lebih awal. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan sebelum pengiriman barang minggu depan. Anindya, kalau kamu merasa tidak enak badan, jangan paksakan diri untuk ke kantor. Istirahat saja di rumah. Anindya mengangguk lagi. Kali ini tanpa kata-kata. Ia tahu bahwa ayahnya sedang menghadapi banyak tekanan di tempat kerja, dan ia tidak ingin menambah beban pikiran dengan masalah pribadinya. Namun semakin hari, Anindya merasa semakin sulit untuk menjaga rahasia ini sendirian. Ia merasa tercekik oleh ketakutan yang semakin membesar, dan tanpa disadari, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Siang harinya, Pras tengah sibuk mengurus berbagai urusan bisnis di pabrik ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya mengerutkan kening. Maya, sahabat Anindya yang sudah lama tidak menghubungi keluarganya. Halo Maya, ada apa ya? Sapa Pras sambil berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Di ujung sana, Maya terdengar ragu sebelum akhirnya menjawab. Pak Pras, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi Anindya tadi pagi menelpon saya. Dia terdengar sangat cemas dan ketakutan. Dia bilang ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah, dan dia butuh bantuan. Pras merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Apa maksudnya dengan sesuatu yang aneh? Apa Anindya menceritakan detailnya? Dia tidak menjelaskan dengan jelas, Pak. Hanya menyebutkan tentang mimpi buruk yang terus datang dan luka-luka yang muncul tanpa sebab. Dia juga menyebutkan nama Pak Raden. Nama itu membuat Pras terdiam sejenak. Pak Raden, mantan karyawan setianya yang dipecat beberapa waktu lalu, kini muncul dalam percakapan yang sama sekali tidak diharapkannya. Pras menghela nafas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Terima kasih sudah memberitahu Maya.
Saya akan bicara dengan Anindya nanti, kata Pras akhirnya. Kalau ada hal lain yang kamu tahu, tolong beritahu saya. Setelah menutup telepon, Pras merasakan perasaan tidak enak yang tidak bisa ia abaikan. Ia berusaha fokus kembali pada pekerjaannya, namun pikirannya terus-menerus kembali pada kata-kata Maya. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan ini tidak bisa dianggap remeh. Malam itu, Pras memutuskan untuk membicarakan semuanya dengan Anindya. Ia mengetuk pintu kamar putrinya dan masuk setelah mendapat izin. Anindya sedang duduk di atas tempat tidurnya, menatap jendela dengan tatapan kosong. Ketika melihat ayahnya, ia memaksakan senyum, tapi Pras bisa melihat bahwa senyum itu tidak sampai ke mata. Anindya, Papa ingin bicara sebentar. Pras memulai dengan nada lembut. Anindya menoleh, menatap ayahnya dengan cemas. Ada apa, Pak? Pras duduk di samping tempat tidur, menatap putrinya dengan penuh perhatian. Maya menghubungi Papa hari ini. Dia bilang, kamu menelponnya dan menceritakan tentang sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Papa ingin mendengar langsung dari kamu. Mendengar itu, Anindya merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin bercerita, tapi ketakutan dan rasa malu menahannya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang takut pada monster di bawah tempat tidurnya. Padahal ini lebih dari sekedar ketakutan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengancam dirinya dan keluarganya. Pak, aku tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Anindya akhirnya berbicara dengan suara yang bergetar. Aku mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Mimpi tentang seseorang yang mengejarku. Seseorang yang aku yakin adalah Pak Raden. Dan setiap kali aku terbangun, ada luka-luka di tubuhku yang tidak bisa dijelaskan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Tapi aku tidak tahu apa itu. Pras merasakan dingin menjalar di sepanjang punggungnya. Pak Raden? Maksudmu mantan karyawan kita? Tapi kenapa dia muncul dalam mimpimu? Aku tidak tahu, Pak. Tapi setiap kali aku bermimpi, dia ada di sana, menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Dan aku merasa seperti ini bukan sekedar mimpi. Seperti ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Pras terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Ia adalah orang yang sangat rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi, melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini diabaikannya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita bicarakan lebih dalam, Anindya, kata Pras akhirnya. Mungkin kita perlu mencari bantuan dari orang yang lebih mengerti tentang hal-hal semacam ini. Anindya menatap ayahnya dengan penuh harap. Maksud Papa, orang seperti paranormal? Pras mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya ia masih merasa ragu. Kalau ini bisa membuatmu merasa lebih baik, tidak ada salahnya mencoba. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, keluarga Pras akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan seorang paranormal yang direkomendasikan oleh Maya. Namanya Pak Surya, seorang pria paruh baya yang memiliki reputasi baik di kalangan mereka yang pernah meminta bantuannya. Dengan janggut putih dan mata yang tajam, Pak Surya tampak tenang dan penuh percaya diri saat mereka bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi. Setelah mendengarkan dengan seksama, Pak Surya mengangguk dan menghela nafas panjang. Apa yang kalian alami ini adalah serangan dari ilmu hitam. Pak Raden, orang yang muncul dalam mimpi Anindya, mungkin saja telah melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Tapi saya perlu memastikan dulu sebelum kita bisa mengambil langkah lebih lanjut. Pras dan keluarganya saling bertukar pandang, merasa cemas dan khawatir. Sementara itu, Pak Surya meminta mereka untuk menyiapkan beberapa benda, termasuk foto-foto keluarga dan pakaian yang sering dipakai Anindya. Setelah semua disiapkan,
Pak Surya mulai melakukan ritualnya. Sebuah proses yang tampak sederhana, namun penuh dengan makna. Dalam kesunyiannya mencekam, Pak Surya duduk bersila di tengah ruangan. Dengan mata tertutup dan tangan yang terlipat di atas pangkuannya, ia mulai berhening dan berdoa. Sesekali Pak Surya menggerakkan tangannya di atas benda-benda yang telah disiapkan, seolah-olah sedang menarik sesuatu dari dalamnya. Ketika ritual berakhir, Pak Surya membuka matanya dan menatap Pras dengan tatapan serius. Saya melihat aura negatif yang sangat kuat di sekitar Anindya. Ya, Pak Raden, mantan karyawan Anda, benar-benar menggunakan ilmu hitam untuk menyerang keluarga kalian. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Kita perlu melakukan upaya lebih keras untuk melindungi kalian semua. Kengerian yang selama ini terasa abstrak kini berubah menjadi sesuatu yang nyata dan menakutkan. Keluarga Pras menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang tidak kasat mata, tapi kekuatannya sangat besar. Meskipun mereka merasa takut, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Pertarungan baru saja dimulai, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membesar di rumah keluarga Pras. Setelah pertemuan dengan Pak Surya, suasana di rumah itu berubah menjadi lebih sunyi. Seolah-olah setiap anggota keluarga merasakan ancaman yang mengintai dari bayang-bayang. Meski begitu, tidak ada yang berani mengungkapkan ketakutan mereka secara terang-terangan. Mereka menjalani rutinitas sehari-hari dengan canggung, saling mengamati satu sama lain dalam diam, berharap bencana berikutnya tidak datang pada mereka. Anindya semakin terisolasi. Meskipun upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pak Surya telah memberikan sedikit rasa aman, mimpi buruk dan perasaan takut itu masih belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, ia masih terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Wajah Pak Raden yang dipenuhi dendam terus menghantui pikirannya, seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Suatu malam, setelah semua anggota keluarga tertidur, Anindya duduk di depan cermin di kamarnya. Matanya yang bengkak karena kurang tidur menatap bayangan dirinya dengan kosong. Ia merasakan dorongan aneh untuk berbicara dengan pantulan dirinya, seolah-olah ada seseorang di balik cermin itu yang mendengarkan keluh kesahnya. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang tidak terlihat, tidak tersentuh? Saat itu juga Anindya merasakan hawa dingin yang aneh menguar dari cermin. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya merinding. Pantulan dirinya di cermin tampak berubah. Matanya menjadi lebih gelap. Senyum tipis yang aneh muncul di sudut bibir pantulan itu. Anindya tersentak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Namun saat ia ingin berpaling, pantulan itu berbicara. Kamu tidak bisa lari dariku, Anindya. Suara yang sama sekali bukan miliknya keluar dari cermin, dingin dan penuh ancaman. Aku akan menghancurkan keluargamu satu persatu, dan kau akan menjadi saksi bagaimana mereka jatuh dalam penderitaan yang tak terperi. Anindya terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan itu menelan dirinya, membekukan setiap saraf dan ototnya. Suara itu, wajah itu semua adalah milik Pak Raden, namun muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya, di mana musuh terbesarnya bukanlah seorang dari luar, tapi sesuatu yang telah menguasai pikirannya. Sementara itu, Pras masih sibuk mencari cara untuk mengakhiri teror yang menimpa keluarganya. Di tengah kesibukannya mengurus bisnis, ia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran yang terus menghantui. Ia tahu bahwa Pak Raden, meskipun tampak biasa-biasa saja, adalah seseorang yang memiliki ambisi dan keinginan balas dendam yang kuat. Setelah dipecat, Pak Raden tidak pernah benar-benar menghilang dari pikirannya. Pras selalu merasa bahwa suatu hari nanti pria itu akan kembali dengan cara yang tidak terduga.
Suatu hari, Pras menerima kabar buruk dari salah satu temannya yang bekerja di pemerintahan. Tanpa sengaja, temannya itu menyebut bahwa Pak Raden pernah terlibat dalam sebuah kelompok spiritual yang dikenal dengan ilmu hitam. Kelompok ini bukan sekedar sekumpulan orang yang mencari pencerahan spiritual, melainkan orang-orang yang menggunakan kekuatan gelap untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Pras merasa seluruh tubuhnya menegang mendengar kabar ini. Ia tahu bahwa ilmu hitam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, apalagi jika digunakan oleh seseorang yang memiliki niat buruk. Ketika pulang ke rumah malam itu, ia membawa informasi tersebut ke Pak Surya, berharap bahwa sang paranormal bisa menemukan cara untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang semakin nyata. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah sudah menduga arah pembicaraan Pras. Pak Raden tidak sekedar mencari balas dendam. Dia ingin menghancurkan Anda sepenuhnya, dan dia menggunakan kekuatan yang sangat berbahaya untuk melakukannya. Jelas Pak Surya dengan nada serius. Apa yang harus kami lakukan, Pak Surya? Tanya Pras, merasa putus asa. Bagaimana kami bisa melindungi diri dari serangan yang tak terlihat ini? Pak Surya terdiam sejenak, lalu menatap Pras dengan tatapan yang penuh tekad. Kita harus melawan dengan cara yang sama, Pak. Saya akan mempersiapkan sebuah ritual khusus yang dapat melindungi keluarga Anda dari serangan berikutnya. Namun Anda harus bersiap, karena ini bukanlah hal yang mudah atau cepat. Dibutuhkan kekuatan batin dan keyakinan yang kuat. Pras tidak punya pilihan lain selain setuju. Dalam keadaan terdesak seperti ini, ia merasa bahwa tidak ada cara lain selain percaya pada kemampuan Pak Surya. Mereka sepakat untuk melakukan ritual itu pada malam berikutnya, ketika bulan purnama berada di puncaknya, waktu yang dianggap paling kuat untuk melawan energi negatif. Malam itu, di rumah keluarga Pras berubah menjadi medan perang spiritual. Pak Surya memulai ritualnya di ruang tengah, tempat di mana keluarga itu sering berkumpul. Ia meminta Pras, Sari, dan Anindya untuk duduk mengelilingi sebuah lingkaran yang telah diberkati dengan mantra-mantra perlindungan. Di tengah lingkaran itu terdapat beberapa benda suci yang digunakan Pak Surya untuk menangkal kekuatan jahat, air, garam, dan sebuah keris pusaka yang telah diwariskan turun-temurun. Pak Surya memulai ritual dengan membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra. Asap kemenyan menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan aroma yang menyengat namun menenangkan. Suara mantra yang diucapkannya semakin lama semakin cepat, seiring dengan intensitas energi yang dirasakannya di dalam ruangan. Keluarga Pras hanya bisa duduk diam, mengikuti arahan Pak Surya dengan rasa takut yang mencekam. Tiba-tiba, Anindya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada angin es yang masuk melalui celah-celah dinding. Ia menoleh ke kanan dan kiri, matanya terbelalak melihat bayangan-bayangan gelap yang mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti makhluk hidup yang menyusup ke dalam rumah mereka. Jantung Anindya berdegup kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada doa yang dibacakan Pak Surya. Pak Surya tampaknya juga menyadari kehadiran bayangan-bayangan tersebut. Ia menambahkan intensitas mantranya, memusatkan kekuatannya untuk mengusir energi negatif yang berusaha menyerang keluarga itu. Sesekali, ia mengarahkan keris pusaka ke arah bayangan, seolah-olah menantang mereka untuk mendekat. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata, dan semakin menakutkan. Suara gemuruh terdengar di langit, dan angin kencang tiba-tiba menerobos masuk melalui jendela yang sebelumnya tertutup rapat. Suasana menjadi semakin kacau, dengan energi gelap yang berusaha menembus lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Pak Surya. Pada saat itulah, sebuah bayangan yang lebih besar muncul dari arah belakang Pras. Bayangan itu membesar dan mengambil bentuk manusia, sosok yang begitu dikenali oleh Anindya, Pak Raden. Wajahnya yang dipenuhi kebencian dan dendam tampak jelas. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Pras. Pras merasakan kehadiran bayangan itu dan berbalik dengan cepat. Melihat sosok Pak Raden yang mengerikan, ia merasa seluruh tubuhnya kaku. Pak Surya segera mengambil langkah maju, mengangkat keris pusakanya tinggi-tinggi sambil berteriak dengan suara yang lantang, "Pergi dari sini, kau tidak punya tempat di rumah ini."
Pak Raden tertawa dengan suara yang menggelegar. Suara yang membuat ruangan itu bergetar. Kau pikir bisa mengusirku begitu saja? Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Namun Pak Surya tidak gentar. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh ruangan. Bayangan-bayangan yang tadinya mendekat mulai menghilang. Satu persatu tersapu oleh kekuatan yang dipancarkan oleh keris pusaka. Sosok Pak Raden yang mengerikan mulai memudar, tapi tidak sebelum ia mengirimkan ancaman terakhir. Aku akan kembali, katanya dengan suara yang semakin melemah. Dan saat itu tiba, kalian tidak akan bisa lolos dariku. Dengan itu, bayangan Pak Raden menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mendalam. Anindya jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Sari segera mendekatinya, memeluk putrinya dengan erat. Sementara Pras menatap Pak Surya dengan rasa syukur dan ketidakpastian. Ini belum berakhir, kata Pak Surya dengan suara serius. Tapi setidaknya kita telah menunda serangan berikutnya. Kita harus tetap waspada, karena Pak Raden tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu keluarga Pras tidur dengan perasaan lega yang campur aduk. Mereka tahu bahwa mereka masih berada dalam bahaya, tapi setidaknya untuk sementara mereka telah berhasil melawan musuh yang tak terlihat itu. Namun dalam hati mereka, perasaan cemas dan takut tetap menghantui, karena mereka tahu apa yang terjadi malam ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Setelah malam yang menegangkan dan penuh ketakutan, keluarga Pras memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi hanya bertahan dan menunggu serangan berikutnya. Kengerian yang mereka alami membuat mereka sadar bahwa untuk melindungi diri, mereka harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Kesadaran ini menggerakkan mereka untuk berjuang, tidak hanya melawan musuh yang kasat mata, tetapi juga melawan kekuatan gelap yang tidak terlihat. Pras adalah orang pertama yang memulai usaha ini. Pagi-pagi sekali, dia langsung menemui Pak Surya di rumahnya untuk membahas langkah selanjutnya. Pak Surya, kami tidak bisa terus begini, katanya dengan nada putus asa, tapi penuh tekad. Saya tidak bisa membiarkan keluarga saya hidup dalam ketakutan setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan Pak Raden dan kekuatan jahat yang dikirimkan? Pak Surya yang selama ini menjadi tumpuan harapan mereka, tampak merenung sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya kita masih punya beberapa pilihan, Pak Pras. Tapi semua ini membutuhkan keberanian. Perlawanan terhadap ilmu hitam bukan hanya soal melakukan ritual atau memakai benda-benda pusaka. Ini juga soal kekuatan batin, iman, dan kepercayaan. Pras mengangguk, siap untuk menerima apapun yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya akan melakukan apa saja demi melindungi keluarga saya. Pak Surya kemudian menjelaskan bahwa ada sebuah ritual besar yang bisa dilakukan untuk menghancurkan kekuatan ilmu hitam Pak Raden. Ritual ini tidak hanya akan melindungi keluarga Pras, tetapi juga mengirimkan energi balik ke arah Pak Raden, menghalangi serangan-serangannya di masa depan. Namun ritual ini tidaklah sederhana. Dibutuhkan persiapan mental, fisik, dan spiritual yang mendalam, serta kesatuan dari semua anggota keluarga. Ini bukan sekedar ritual biasa, kata Pak Surya dengan serius. Kita akan memanggil kekuatan-kekuatan spiritual yang lebih tinggi untuk membantu kita. Tapi ingat, kekuatan tersebut hanya akan datang jika kita semua bersatu dengan percaya penuh pada keberhasilannya. Jika ada keraguan, maka kekuatan kita akan melemah, dan itu bisa berbahaya. Malamnya, Pras mengumpulkan keluarganya di ruang tengah. Wajah mereka masih menyeratkan rasa lelah dan trauma dari kejadian sebelumnya. Namun ada tekad baru yang mulai muncul. Kita harus melawan, kata Pras dengan tegas. Kita tidak bisa terus-terusan takut seperti ini. Pak Surya mengatakan ada cara untuk melawan balik, tapi kita harus melakukannya bersama-sama. Kita harus kuat dan tidak boleh ragu. Anindya yang masih terguncang akibat pertemuan dengan sosok Pak Raden dalam cermin menatap ayahnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Ayah,
Bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika serangan Pak Raden menjadi lebih kuat setelah ini? Pras mendekati putrinya, meraih tangan Anindya dengan lembut. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, nak. Ketakutan kita adalah senjata yang paling ampuh bagi Pak Raden. Jangan takut. Kita harus bersatu dan percaya bahwa kita bisa mengalahkannya. Pak Surya akan membantu kita, dan kita harus percaya bahwa kita bisa melewati ini. Sari yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Aku setuju dengan ayahmu, Anindya. Ini adalah satu-satunya cara. Kita harus berusaha, karena kalau tidak, kita akan terus hidup dalam ketakutan. Kita harus percaya pada kekuatan Tuhan dan usaha kita sendiri. Malam itu, setelah makan malam, keluarga Pras kembali duduk melingkar di ruang tengah. Pak Surya yang telah datang membawa berbagai perlengkapan untuk ritual besar itu, mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Lingkaran perlindungan kembali dibuat, namun kali ini lebih besar dan lebih kuat pagarnya. Pak Surya meletakkan berbagai benda-benda pusaka di dalam lingkaran, mulai dari bunga-bunga tertentu hingga media air yang telah didoakan sebelumnya. Kita akan mulai, kata Pak Surya, suara dan tatapannya penuh keyakinan. Ingat, jangan ada yang ragu atau takut. Kita harus satu dalam pikiran dan hati. Ketika ritual dimulai, Pras, Sari, dan Anindya saling berpegangan tangan di dalam lingkaran. Pak Surya mulai membaca mantra-mantra dengan lantang, doa-doa kuat, menyerukan kekuatan dari dunia yang lebih tinggi untuk datang dan melindungi mereka. Asap kemenyan yang dibakar memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang mistis namun penuh kekuatan. Saat mantra-mantra dibacakan, Pras merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Energi di ruangan itu semakin kuat, lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Meski rasa takut masih ada di sudut hatinya, ia merasa ada kekuatan besar yang mendukung mereka. Ia melihat ke arah Sari dan Anindya yang juga tampak merasakan hal yang sama. Ketakutan mereka perlahan-lahan berubah menjadi keyakinan dan keteguhan. Tiba-tiba, angin dingin kembali berhembus, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Namun, kali ini keluarga Pras tidak lagi merasa panik. Mereka tetap fokus, mempercayakan diri mereka pada kekuatan yang dipanggil oleh Pak Surya. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih lambat, seolah-olah mereka terhalang sesuatu yang tidak terlihat. Pak Surya mengangkat keris pusaka dan mengarahkannya ke setiap bayangan yang mendekat, sambil terus mengucapkan mantra-mantranya. Pergi, kalian tidak punya tempat di sini. Kami dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Bayangan-bayangan itu semakin melemah, seperti asap yang tersapu angin. Suara gemuruh terdengar, namun kali ini tidak menakutkan. Itu adalah suara dari kekuatan besar yang melindungi keluarga Pras. Dengan satu hentakan terakhir, Pak Surya menusukkan keris ke tanah di tengah lingkaran, menciptakan gelombang energi yang menyapu seluruh ruangan. Saat energi itu menyebar, bayangan-bayangan menghilang, dan cincin kiriman yang dikirimkan oleh Pak Raden semuanya kabur. Lalu angin-angin pun berhenti. Ruangan kembali tenang, namun kali ini tidak ada lagi perasaan takut yang tersisa. Hanya ada keheningan yang menenangkan, seolah-olah rumah itu telah dibersihkan dari segala kegelapan. Pak Surya menarik nafas panjang, lalu menatap keluarga Pras. Ini baru awal dari usaha kita, tapi saya yakin kita telah membuat langkah besar. Kalian sekarang harus tetap waspada dan bersatu, karena kekuatan yang kita bangun malam ini akan menjadi pelindung kita. Keluarga Pras mengangguk, merasakan beban yang sedikit terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan segera berakhir, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dengan keyakinan baru, mereka siap menghadapi Pak Raden di ritual berikutnya. Singkat cerita, malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dahan-dahan pohon di sekitar rumah Pras bergoyang hebat. Langit di atas desa tampak gelap gulita, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kegelapan malam biasa. Suasana di rumah Pras sangat tegang, dengan setiap anggota keluarga berusaha menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatian dari perasaan cemas yang mencekam. Mereka semua tahu bahwa ini adalah malam penentuan. Setelah beberapa malam mengalami ketegangan dan gangguan mistis, Pak Surya memperingatkan bahwa serangan terakhir Pak Raden
akan datang malam ini. Serangan yang lebih kuat dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Pak Raden yang marah karena rencana jahatnya terus digagalkan oleh Pak Surya, kini siap melancarkan serangan terakhirnya dengan segala kekuatan hitam yang ia miliki. Di ruang tengah, Pak Surya tengah bersiap-siap untuk ritual terakhir yang akan mengakhiri teror ini. Lingkaran perlindungan yang sebelumnya digunakan kini digambar ulang dengan lebih detail dan dilengkapi dengan berbagai simbol yang lebih kuat. Di sekeliling lingkaran, Pak Surya menempatkan garam krosok, melambangkan pagar yang kuat. Pras, Sari, dan Anindya duduk di dalam lingkaran, berpegangan tangan erat. Wajah mereka menunjukkan campuran antara ketakutan dan tekad, menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi malam paling menegangkan dalam hidup mereka. Pras menatap Pak Surya dengan penuh harap. "Pak, apakah kita benar-benar bisa melewati ini?" Pak Raden sepertinya semakin kuat setiap kali kita melawannya. Pak Surya dengan tatapan tegas menjawab, "Pak Raden mungkin kuat, tapi dia bukan tak terkalahkan. Ingat, kekuatan jahat hanya bisa bertahan jika kita memberinya ruang untuk tumbuh dalam ketakutan kita. Malam ini, kita harus melawan dengan seluruh iman dan keberanian yang kita miliki." Sementara itu di sisi lain, di sudut gelap desa, Pak Raden tengah mempersiapkan ritual terakhirnya. Di tengah ruangan yang dipenuhi asap dupa dan aroma menyengat dari ramuan-ramuan aneh dan juga darah sebagai sesajen, ia duduk di hadapan sesaji dan patung kecil yang menjadi perantara kekuatan jahatnya. Mata Pak Raden tertutup, mulutnya bergerak pelan saat ia mengucapkan mantra-mantra yang dipelajari dari para dukun sakti hitam. Dengan setiap kata yang diucapkannya, angin di luar semakin kencang dan atmosfer di desa itu semakin mencekam. "Dengan kekuatan kegelapan yang kugenggam, biarkan mereka merasakan kematian yang perlahan," gumam Pak Raden dengan suara dingin. Dia melemparkan segenggam tanah kuburan ke api yang menyala di depannya, membuat nyala api berubah menjadi warna merah darah. Ia tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa malam ini keluarga Pras akan hancur. Sementara itu di rumah Pras, Pak Surya mulai membaca doa-doa perlindungan dengan suara lantang. Suara doanya menggema di seluruh ruangan, menciptakan getaran spiritual yang kuat. Semakin keras Pak Surya membaca, semakin kuat energi perlindungan itu terasa. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar rumah. Boom! Angin berembus kencang memukul-mukul jendela dan pintu. Brak-brak-brak! Ruangan yang tadinya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran spiritual yang menakutkan. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak dengan cepat dan mengelilingi lingkaran perlindungan. Anindya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Air matanya berlinang karena ketakutan. "Bu, aku takut, Bu." Sari mengelus kepala putrinya dengan lembut, meski hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. "Kita harus kuat, Nak. Kita akan melewati ini bersama." Pak Surya mengangkat tangan kanannya, memegang keris pusaka yang telah ia siapkan. Dengan mata tertutup, ia memfokuskan seluruh energinya pada lingkaran perlindungan dan kekuatan-kekuatan spiritual yang ia panggil. "Kalian roh-roh jahat, aku perintahkan untuk pergi dari tempat ini. Kalian tidak punya kuasa di sini." Namun serangan Pak Raden semakin kuat. Bayangan-bayangan gelap yang tadinya bergerak perlahan, kini mulai menabrak dinding perlindungan, mencoba masuk ke dalam lingkaran. Suara gemuruh mulai terdengar dari atap rumah, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana, mencoba mencari celah untuk menyerang keluarga Pras. Pak Surya mengerahkan seluruh tenaganya, energinya, membaca doa-doa perlindungan dengan lebih lantang dan lebih khusyuk dan cepat. Keringat mulai mengalir di dahinya, menunjukkan betapa beratnya pertempuran ini. "Kalian tidak akan berhasil. Tuhan Maha Besar, dan dengan kuasanya kami akan terlindungi," kata Pak Surya. Tiba-tiba sebuah ledakan energi terjadi di dalam lingkaran. Tiba-tiba bayangan-bayangan gelap yang tadinya menyerang mendadak menghilang, tersapu oleh cahaya terang yang muncul dari keris pusaka di tangan Pak Surya. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, membasmi semua energi negatif yang tersisa. Sementara itu di sisi lain, Pak Raden yang berada jauh di sudut desa di waktu yang sama, terkejut melihat patung kecil sesembahan di hadapannya tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Ia merasa tubuhnya lemas,
seperti seluruh energinya tersedot keluar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi, desisnya. Namun kekuatannya hilang begitu saja, meninggalkan dirinya tak berdaya di lantai. Kembali di rumah Pras, ruangan yang tadinya penuh dengan kengerian dan ketegangan kini berubah menjadi tenang. Suara angin yang tadinya mengamuk kini mereda dan suasana kembali damai. Pak Surya yang terlihat lelah namun puas meletakkan kerisnya di lantai dan menarik nafas panjang. Atas izin Tuhan, kita berhasil, kata Pak Surya dengan suara tenang namun penuh kebanggaan. Kekuatan jahat itu telah diusir. Kita aman sekarang. Pras, Sari dan Anindya memeluk satu sama lain, menangis lega. Mereka tahu bahwa malam ini adalah puncak dari segala ketakutan mereka, dan akhirnya mereka berhasil melewatinya. Di hati mereka tahu bahwa pertempuran spiritual yang ada di depan mata itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kekuatan jahat yang nyata. Dan mereka juga belajar betapa kuatnya iman dan keberanian bisa melawan kegelapan. Malam itu keluarga Pras tidur dengan rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya sejak teror-teror kiriman yang dikirimkan Pak Raden melanda. Pagi yang tenang menyambut keluarga Pras, pagi yang baru setelah malam yang penuh kengerian. Matahari pagi perlahan menyinari rumah mereka, menghapus sisa-sisa kegelapan yang semalam berusaha menguasai. Udara yang segar dan embun yang menetes dari dedaunan menciptakan suasana damai, seolah-olah alam sendiri ingin menyampaikan pesan bahwa badai telah berlalu. Pras duduk di beranda rumah, menatap ke kejauhan dengan pandangan kosong. Di belakangnya, suara gemericik air dari dapur terdengar samar, mengiringi langkah-langkah lembut Sari yang sedang mempersiapkan sarapan. Anindya masih terlelap di kamar, kelelahan setelah malam yang penuh ketegangan. Namun meski ketenangan telah kembali ke rumah mereka, ada sesuatu yang berbeda di hati Pras. Ia merasakan kehambaan yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang dalam pertempuran yang mereka menangkan. Seharusnya ia merasa lega, tetapi yang ada justru perasaan melankolis yang perlahan menyusup ke dalam jiwanya. Pak Surya datang ke beranda, duduk di sebelah Pras dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan pagi yang menyelimuti desa. Setelah beberapa saat, Pak Surya membuka suara. Suaranya lembut namun penuh makna. Pras, kemenangan ini adalah hasil dari iman dan keberanian kita. Tapi setiap kemenangan juga membawa luka yang tak terlihat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari keluarga Anindya. Terima kasih sudah menyimaknya di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum.